Itu yang menyulitkan orang-orang Arab zaman itu untuk berkomunikasi ataupun di Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Soleh Afif di channel Catatan Sejarah. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas sejarah Islam ya. Nah, sebelum kita masuk ke sejarah Islam, ke Nabi Muhammad SAW, itu kita akan membahas dulu Arab pra-Islam. Kayak apa yang dimaksud Arab pra-Islam? Arab pra-Islam ini Arab kondisinya gitu ya, sebelum datangnya agama Islam. Makanya pra itu kan sebelum. Jadi kalau misalnya manusia prasejarah adalah sebelum sejarah. Sebetulnya bukan prasejarah sebelum sejarah, tapi belum mengenal tulisan lah gitu terjemah ininya seperti itu. Oke, untuk mempersingkat waktu langsung aja kita masuk ke materi. Oh ya, yang belum subscribe silahkan subscribe channel ini. Oke. Sebelum kita masuk pembahasan, alangkah lebih baiknya kita lihat dulu nih peta yang Jazirah Arab nih. Wah, teman-teman coba lihat di sini negara Arab ini katakanlah Arab nih, Arab zaman dulu ya. Arab diapit oleh beberapa laut gitu ya. Di sini ada Teluk Aden, Laut India, Laut Merah juga sama. Di sini juga diapit. Bahrain juga sama. Nah, itu yang menyulitkan orang-orang Arab zaman itu untuk berkomunikasi ataupun di orang-orang yang baru datang gitu kan ya. Oke. Jadi sehingga sulitnya ini, saking sulitnya ini sehingga pendatang itu agak susah lah datang untuk ke Arab ini. Oke. Nah, pencaharian orang-orang Arab pra-Islam itu yang pertama adalah berdagang. Kalau misalkan kita rujuk juga ada beberapa yang seperti ya sekarang kita bisa sebut adalah reseller gitu ya. Sama seperti Nabi Muhammad itu tercatat pernah menjadi pedagang, tapi berjenisnya kalau sekarang itu ada reseller, di mana Nabi Muhammad membawa dagangan Siti Khadijah yang nanti menjadi istrinya lalu didagangkan di Syam. Oke. Yang kedua adalah memang karakteristik orang-orang Arab ini adalah berkelana gitu. Berkelana ini kayak si ekspedisi gitu, ekspedisi dagang dan lain sebagainya. Kayak juga ada berternak. Jadi berternak ini menggembala domba gitu, menggembala hewan ternak di padang rumput. Tapi teman-teman harus bedakan ya. Jadi konteks antara menggembala kala itu dengan menggembala sekarang itu mungkin jauh berbeda gitu kan ya. Dimana kalau dulu menggembala itu menjadi suatu status sosial yang sangat ya menengah ke atas lah gitu, seperti itu kayak. Nah, di sini juga ada, sama saya tidak ditulis, itu ada untuk orang-orang yang tanda kutip orang-orang yang berjiwa kriminal, itu mereka menjadi perampok gitu, perampok yang diam di antara gurun-gurun pasir gitu kan. Diam di gurun-gurun pasir sehingga kalau misalkan ada kafilah dagang yang berlalu itu langsung dirampok seperti itu ada. Nah, agama Arab pra-Islam itu saya membaginya menjadi dua secara garis besar ya. Yang pertama itu adalah agama ardi, artinya agama bumi atau agama yang dibuat oleh orang-orang sekitar gitu, orang-orang Arab kala itu. Seperti kalau kita mungkin pernah dengar bahwa ada dewa namanya Lata, Uzza dan lain sebagainya. Dan itu dewa itu sama mereka dibuat spesialisnya beda-beda gitu. Ada yang menolak bencana, mendatangkan rezeki, kewibawaan dan lain sebagainya. Nah, lalu mereka puja gitu. Lalu mereka puja gitu. Nah, yang kedua adalah agama samawi atau agama ini dari langit gitu. Artinya maksudnya bukan langit yang secara kontekstual, artinya agama yang memang orientasinya atau arahnya ke seperti agama Islam sekarang gitu. Nah, katakan saja Samawi ini seperti kalau itu mungkin agama Islam belum tetapi dulu itu namanya ada Milah Ibrahim. Ya kurang lebih sama seperti agama Islam sekarang. Juga Kristen itu masuknya ke agama Samawi kalau itu. Yahudi juga sama, agama Samawi. Nah, itu. Nah, oke, lupa ini juga kondisi sosial Arab pra-Islam ini yang pertama di mana kedudukan perempuan itu sangat sangat rendah sekali. Oleh karenanya dulu itu ada tradisi
kubur krepes. Kubur krepes ini barang siapa yang melahirkan perempuan itu langsung dikubur hidup-hidup. Posisi bayinya merah, masih jabang bayinya masih merah gitu ya. Langsung dikubur. Karena apa? Statusnya itu sangat rendah gitu kan. Nah, itu bagaimana kemuliaan Nabi Muhammad mengangkat posisi perempuan menjadi tinggi sekarang itu jasa beliau. Oke. Nah, jadi kalau misalkan anak perempuan itu sangat aib lah gitu seperti itu. Karena memang kalau dulu itu kondisi sosial itu yang pertama yang menjadi setiap hari itu perang gitu kan, merampok, dan itu butuh tenaga yang sangat besar. Jadi kalau misalkan anak perempuan itu lahir dipandang tidak berguna gitu. Kayak tanda kutip tidak berguna gitu. Kala itu Arab pra-Islam. Nah, itu jadi ada suatu kebiasaan kalau misalkan melahirkan anak perempuan itu langsung dibunuh, karena kondisi kala itu memang memaksa mereka seperti itu. Oke, itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Yang belum subscribe silahkan subscribe dulu. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.